Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hamdan wa syukralillah, salatan wa salaman ala rasulillah, amma ba'du. Yang kami hormati dan yang kami muliakan pengasuh Pondok Pesantren As-Siddiqiyah, yakni guru besar kita yang mulia Al-Ustadz Haji Adi Nursaha LCMPD, mata'anallah bitul hayah. Yang kami hormati dan yang kami muliakan seluruh Dewan Guru Pondok Pesantren As-Siddiqiyah, yang mohon maaf tidak bisa saya sebutkan asmanya satu persatu, namun tidak mengurangi rasa hormat dan tanzim saya kepada beliau-beliau semua. Dan tak lupa pula teman-teman seperjuangan di Pondok Pesantren As-Siddiqiyah. Pertama-tama, marilah kita panjatkan puja dan puji serta syukur kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Karena Allah lah yang menciptakan kita, karena Allah lah yang menghidupkan dan mematikan kita, dan karena Allah lah sesembahan kita. Oleh karena itu, kita harus menjadi hambanya yang beriman dan bertakwa kepadanya. Kedua kalinya, salawat dan salam kita haturkan kepada baginda Rasulullah SAW. Jadikanlah beliau sebagai idola kita, jadikanlah beliau sebagai uswah hasanah kita, dan jadikanlah beliau sebagai contoh yang baik untuk kita. Jangan lupa bersalawat dan mengikuti sunnah-sunnahnya agar mendapatkan syafaat uzmanya di akhirat nanti. Amin amin ya rabbal alamin. Teman-teman yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, di zaman media sosial saat ini, menjaga aib diri sendiri dan aib orang lain sangat sulit dilakukan. Banyaknya orang yang asyik dalam mengumbar aib diri sendiri dan asyik pula menebar aib orang lain. Dulu, menebar aib adalah sesuatu hal yang terlarang dan tabu. Namun saat ini, mengumbar aib adalah sesuatu hal yang lumrah dan biasa. Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman, Bismillahirrahmanirrahim. Innal ladina yuhibbuna an tasyal fahishatu fil ladina amanu lahum adabun alimun fid dunya wal akhirah. Yang artinya, sesungguhnya orang-orang yang senang atas tersebarnya berita yang sangat keji di kalangan kaum orang-orang beriman, maka ia akan mendapatkan azab baik di dunia maupun di akhirat. Surah An-Nur ayat 19. Jadi, orang yang suka menebarkan berita yang keji akan mendapatkan azab yang pedih di dunia dan di akhirat. Azab di dunia akan hilangnya harkat dan martabat di hadapan manusia, sedangkan azab di akhirat maka ia akan dimasukkan ke dalam neraka jahanam dengan api yang menyala-nyala. Nauzubillah. Teman-teman yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, oleh karena itu kita tidak boleh menyebarkan aib diri sendiri maupun aib orang lain. Karena memang aib-aib kita sudah ditutupi oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Karena hawa nafsu dan egoisme yang membuat kita akan menyebarkan. Ada pada Nabi SAW bersabda, Kullu ummati mu'afan ilal mujahirin. Yang artinya, setiap umatku dimaafkan kecuali al-mujahirin. Hadis riwayat Bukhari dan Muslim. Siapa itu al-mujahirin? Al-mujahirin adalah orang yang suka menceritakan kemaksiatannya kepada orang lain. Lalu ia menyebarkan dan menceritakan kemaksiatannya dan akan bangga dengan aibnya. Nauzubillah. Oleh karena itu, jika kita memiliki aib-aib kemaksiatan, aib-aib kesalahan, aib-aib dosa, maka kita tutuplah rapat-rapat dengan cara memohon ampun kepada Allah. Namun jika enggan kita menyimpan aib-aib kesalahan, aib-aib kemaksiatan, dan aib-aib dosa, maka tidak diampuni oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Teman-teman yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, menyebarkan aib diri sendiri sudah menjadi dosa besar, apalagi menyebarkan aib orang lain. Maka kita akan mendapatkan dosa dan azab yang berkali-kali lipat. Ada dalam satu hadis, baginda Nabi SAW bersabda, La tattabi'u auratihim yattabi'illahu azza wa jalla auratih. Yang artinya,
janganlah kamu mencari-cari aib mereka, karena siapa saja yang akan mencari-cari aib di kalangan kaum muslimin, Allah akan mencari-cari aibnya. Hadis riwayat Ahmad dan Abu Daud. Subhanallah, sungguh mengerikan jika Allah sudah membongkar dan menampakkan aib-aib kita, maka kita akan menjadi manusia yang hina dina, manusia yang akan jauh dari rahmatnya, manusia yang akan jauh dari ampunannya, dan manusia yang akan tidak diridhai Allah Subhanahu wa ta'ala. Teman-teman yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala, mari saat ini kita harus menjaga lisan kita. Kita tidak boleh membuka aib diri sendiri maupun aib orang lain. Maka di dalam diri sudah banyak aib, sibukkanlah dengan aib diri kita. Namun jika kita akan sibuk dengan aib orang lain, maka kita akan menjadi manusia dengan hati dan pikiran yang kotor, dan maka kita akan menjadi manusia yang sombong, yang paling angkuh dan paling suci. Demikianlah pidato yang bisa saya sampaikan. Sebelum saya akhiri, izinkan saya berpantun. Pergi ke pasar dini hari, pulangnya membawa kain. Jagalah aib diri sendiri, jangan pikirkan aib orang lain. Akhirul kalam, ihdinas siratal mustaqim, wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.